Nama saya Santi Rahayu, saya berasal dari Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 10 Kota Tangerang Selatan sebagai guru bimbingan dan konseling. Video yang akan saya tampilkan adalah video konseling individual, adalah video saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang Bu. Iya Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Silakan. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Sehat. Terus ibu mau tanya, posisi duduk kamu sudah nyaman atau belum? Sudah Bu, di sini saja. Sudah nyaman ya? Sebelumnya mohon maaf Bu. Ya. Kenapa Ibu panggil saya ke sini ya Bu? Jadi gini, ibu mengucapkan terima kasih dulu sama kamu karena kamu sudah bersedia datang untuk ke ruangan ini. Nggak terpaksa kan? Enggak Bu. Nah, ibu ingin melakukan proses konseling dengan kamu. Gimana? Tapi Bu, saya kurang paham apa itu konseling ya Bu. Proses konseling itu, jadi gini nih, ibu sebagai guru BK membantu kamu atau membantu siswa untuk bisa melakukan proses konseling ini, mencari jalan keluar atau mencari solusi bersama-sama dengan klien atau siswa. Nah, dalam proses konseling ini itu ada asas terbuka, sukarela gitu, dan kamu tidak perlu takut nih kalau misalkan rahasia atau misalkan masalah yang kamu punya itu akan dibongkar. Tidak, kamu tidak usah khawatir. Karena dalam BK itu, dalam dunia konseling itu harus ada asas terbuka, sukarela, dan rahasia. Jadi insya Allah ibu akan menjaga rahasia kamu itu. Gimana? Kamu terpaksa tidak berada di sini? Nggak terpaksa kok Bu. Oke, bisa ya, berarti kita melakukan proses konseling ya. Oke, nah untuk waktunya, gimana kalau kita diskusi dulu, kira-kira enaknya mau berapa lama nih kontrak layanannya, kontrak waktunya. Maksudnya gimana ya Bu? Kan dalam BK itu atau dalam konseling individu itu ada waktunya. Nah, kalau misalkan kita lakukan selama 60 menit gimana? Setuju Bu. Setuju ya Kak? Oke, kalau setuju. Jadi gini, ibu perhatikan beberapa hari ini tuh kamu terlihat berubah. Kenapa? Berubah gimana ya Bu? Sikap kamu berubah, terlihat lebih kayak kurang semangat sepertinya. Nah, ibu juga melihat dari hasil angket kebutuhan siswa waktu kamu isi, itu cuma satu anak loh di 91 dari itemnya itu pesimis masuk sekolah. Nah, itu yang ibu mau tanya, ada apa? Kenapa kamu mengalami rasa pesimis masuk sekolah? Apa yang kamu alami? Gimana ya Bu? Kenapa Pak? Kamu ceritain aja sama ibu, biar kamu keluarkan semuanya. Apa yang kamu rasa, apa yang kamu, kendala-kendala kamu yang kamu alami, ibu dengar dulu. Jadi gini Bu, sebenarnya saya juga malu sih Bu buat menceritakan ini karena ini juga termasuk masalah keluarga saya. Tapi karena saya juga pusing dan nggak semangat buat lanjutin sekolah lagi, apalagi saya sekarang kan udah kelas 9. Kenapa kamu mengalami rasa malas itu? Kenapa? Ada masalah apa nih ekonominya? Ekonomi keluarga saya tuh lagi kacau Bu sekarang karena ayah saya udah 3 bulan ini stroke. Jadi kondisinya sekarang cuma terbaring doang gitu. Jadi ayah kamu stroke. Ya. Itu awalnya gimana ayah kamu stroke? Kan waktu pas sore tuh ayah saya ngeluh katanya kepalanya pusing. Kirain ibu saya tuh cuma masuk angin biasa doang. Ternyata enggak. Nah, nggak lama dari itu ayah saya nggak bisa jalan. Tangannya, kakinya nggak bisa digerakin. Oh, langsung stroke ya. Iya. Ibu turut bersedih dengan kondisi ayah kamu yang saat ini sedang stroke. Ibu doakan semoga cepat sembuh, cepat kembali normal kayak biasa. Terus ibu mau tanya itu, jadi kalau misalnya ayah kamu stroke, siapa yang mencari uang sekarang? Ibu saya Bu. Ibu kamu? Kalau boleh tahu kerja apa itu ibu kamu? Ibu saya jadi guru cuci di rumah orang Bu. Oh gitu, cuma ibu kamu aja? Iya. Nggak ada lagi yang kerja? Enggak. Terus kamu berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Adik semua atau kakak atau? Saya punya kakak 1 dan adik 1.
Terus kakak kamu laki atau perempuan? Kakak saya perempuan, adik saya laki-laki. Oh gitu. Masih sekolah mereka? Iya, kakak saya SMK kelas 12, nah adik saya SD kelas 5. Oh, berarti memang sedang membutuhkan biaya ya sebenarnya ya keluarga kamu itu. Lalu dengan kondisi kayak gini, kamu merasakan kayak rasa nggak semangat banget buat sekolah gitu? Iya Bu. Karena memang kondisinya ya kamu stroke gitu. Tapi memang ibu kamu juga nyuruh kamu berhenti sekolah atau gimana? Enggak Bu. Ibu kamu nggak nyuruh? Malah memotivasi atau gimana? Malah ibu saya nyuruh saya buat tetap lanjutin sekolah biar masa depannya bagus. Bagus dong kalau ibu kamu itu malah memotivasi walaupun dengan kondisi seperti ini gitu ya. Oke. Berapa umur ibu kamu? 24 tahun. 54 tahun. Berarti bukan umur yang masih muda itu. Itu sudah usia-usia senja ya, masuk senja ya sebenarnya di atas 90 tahun loh itu. Tapi harus nyari uang ya. Kamu nggak bisa. Terus apa yang membuat kamu pesimis? Saat ini tahun ini kakak saya kelas 12 dan butuh biaya buat lulus. Adik saya kelas 5 SD dan saya kelas 9. Di antara kami bertiga yang sangat membutuhkan biaya itu kakak saya. Karena kakak saya itu sekolahnya di swasta, apalagi juga butuh biaya buat pengobatan ayah saya Bu. Berarti memang sangat-sangat sedang banyak kebutuhan ya. Kakak kamu sekolah di swasta, terus dari itu adik kamu walaupun negeri tapi tetap butuh biaya ya. Terus ayah kamu sakit. Lalu Sedangkan yang mencari uang tuh cuma ibu. Kadang saya juga sedih gitu melihat ibu harus kerja di rumah orang buat mencukupi kebutuhan kita. Kadang saya juga mau bantu ibu buat bekerja, tapi ibu tuh melarang karena katanya kita harus selesai sekolah biar masa depan kita tuh bagus. Saya juga pengen dapat sekolah negeri sih Bu biar bisa meringankan biaya ibu saya. sebenarnya apa yang dibilang ibu kamu itu betul. Ibu setuju gitu. Apapun yang terjadi dengan kita, apapun masalah yang terjadi gitu, ekonomi atau apapun, itu memang hal yang harusnya kamu harus bisa berjuang gitu loh. Kamu harus bisa berjuang itu untuk bisa membuktikan kepada orang bahwa kamu bisa nih tanpa ekonomi gitu kan. Kamu bisa untuk bisa menyelesaikan pendidikan kamu. Minimal kamu bisa menyelesaikan pendidikan kamu SMA. Nah, itu mau tanya, terus kakak kamu merasakan yang sama nggak seperti kamu? Kamu kok pesimis nih? Sama Bu, bersyukurnya kemarin tuh kakak saya ditawarin kerja, itu kerjanya di toko dari siang sampai malam. Terus kakak kamu Mau Bu, lumayan bisa buat ongkos sama tambahan buat sekolah kakak saya. ya, alhamdulillah ya Tuhan, itu kan rezeki. Kita tidak pernah tahu tuh pintu-pintu rezeki itu datangnya dari mana. Padahal kamu sudah sangat-sangat pesimis, jangan cuma ibu kamu doang. Ibu ngerti kondisi kamu. Istilahnya ekonomi kamu tuh sedang dalam keadaan down banget gitu kan di bawah gitu dengan kondisi cuma jadi mencuci ibu kamu, terus ditambah lagi bapak kamu sedang stroke gitu kan, sedang sakit, punya butuh untuk biaya, kamu butuh biaya bagi kakak kamu sekarang gitu. Ternyata Allah buka pintu rezeki untuk kakak kamu, itu kan lumayan ya, syukur alhamdulillah. Terus ibu mau tanya, apa yang kamu inginkan sekarang? Saya ingin membantu perekonomian keluarga saya Bu. Oke, jadi yang kamu inginkan adalah kamu ingin membantu perekonomian keluarga kamu. Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Saya ingin melanjutkan sekolah Bu. Pernah kamu berdiskusi dengan kakak dan orang tua dengan ibu kamu? Pernah Bu, waktu saya bilang kayak gitu, ibu saya nangis. Kata ibu saya, dia akan berusaha semaksimal mungkin biar kita tuh melanjutkan sekolah. Ibu kamu bilang seperti itu? Ya. Betul sebenarnya yang ibu kamu bilang seperti itu. Karena kalau kamunya pesimis segala macam, lalu itulah ibu. Seorang ibu tuh memang seperti itu. Karena biar bagaimanapun namanya ibu ya, dia akan berjuang demi anak. Dia nggak akan pernah melihat anak itu lebih di bawah dia, tidak akan. Ibu kamu mungkin bisa jadi lulusan SD, SMP atau SMA, ibu nggak tahu ya. Tapi bisa jadi dia tidak mau anaknya itu di bawah dia. Dia akan melakukan berbagai cara supaya anaknya itu bisa lulus SMA minimal gitu. Sekarang ibu kamu aja berjuang, masa kamu nggak mau berjuang? Mau Bu sebenarnya, cuma karena kadang tuh rasa pesimis itu tuh suka datang gitu Bu. Dilawan, rasa pesimis itu memang selalu ada gitu loh. Tapi kamu harus bisa melawan rasa pesimis kamu, ganti dengan optimis, ganti bahwa saya bisa.
motivasi kamu itu harus kamu tumbuhkan, rasa optimis kamu juga harus kamu tumbuhkan. Dengan cara kamu menumbuhkan rasa optimis gitu loh, kamu pasti akan bisa menyelesaikan sekolah kamu. Terlepas dari perekonomian yang saat ini sedang terjadi di keluarga kamu. Karena kalau kamu mikir, saya nggak bisa ini, saya perekonomian saya lagi begini, masa saya bisa lanjutin? Pasti manusiawi ada perasaan seperti itu. Tapi saat ibu kamu, kakak kamu, misalnya ibu kamu tuh sudah sedih gitu kan, kalau kamu nggak lanjutin, itu kan pasti dia mau berjuang. Apalagi kamu berjuang, pasti kamu mau berjuang kan gitu. Sekarang lawan rasa optimis kamu, rasa pesimis kamu lawan, ganti dengan rasa optimis. Bisa ya? Bisa Bu. Lalu pernahkah kamu memikirkan kalau seandainya nih kamu putus sekolah, apa yang akan terjadi pada masa depan kamu? Pernah sih Bu. Kadang itu yang buat saya bingung Bu. Di satu sisi saya mau membantu ibu saya, di sisi lain saya ingin melanjutkan sekolah buat bisa memperbaiki ekonomi keluarga kita ke depannya. Dan saya tahu Bu, kalau saya misalkan putus sekolah, itu saya nggak bakal bisa membantu perekonomian keluarga saya. Betul sebenarnya. Seperti yang tadi aku bilang, jadikan itu impian kamu, jadikan itu skala prioritas buat kamu mau dapat negeri. Kalau kamu berusaha semaksimal mungkin, insya Allah tercapai. Yang penting adalah kamu harus bisa berusaha dulu, berusaha, banyakin doa, apalagi doa dari orang tua, insya Allah kalau Allah itu pasti akan terjadi. Ya? Saya nggak yakin sih Bu. Loh, kenapa nggak yakin? Masa belum tentang aja udah nyerah? Semua bisa. Kalau kamu sudah pesimis seperti ini, sudah nyerah ya nggak akan terjadi apa-apa. Kamu harus bisa melawan yang tadi bilang. Kamu harus bisa melawan rasa pesimis kamu itu. Pokoknya harus dilawan. Karena biar bagaimanapun, kalau kamu tetap seperti ini, kita nggak tahu masa depan kamu bagaimana. Bisa jadi suram. Tapi kalau kamu misalkan melawan, saya mau dapat negeri, saya harus bisa mendapatkan SMA negeri nih atau SMK negeri gitu, untuk bisa membantu perekonomian keluarga saya. Maka kamu akan berusaha tuh. Jadi ada optimisnya, ada rasa optimisnya, ada rasa motivasi diri kamu ditumbuhkan dari situ. Gitu, ya. Lalu apakah akhir ini yang kamu lakukan itu bisa membantu memenuhi keinginan kamu? Enggak Bu. Tentu tidak bisa kan? Maksudnya artinya rasa pesimis kamu itu bisa memenuhi keinginan kamu? Tidak kan? Nah itu yang tadi aku bilang. Nah sekarang ini menurut ibu, logikanya gini, ibu kamu mendukung nggak kamu untuk melanjutkan sekolah? Kakak kamu mendukung tidak untuk melanjutkan sekolah? Nah mereka berdua sudah mendukung. Ibu yakin ayah kamu juga atau bapak kamu pasti mendukung untuk melanjutkan sekolah. Terus kakak kamu saat ini posisinya sudah sekolah sambil kerja, walaupun mungkin penghasilannya tidak seberapa, tapi kan dia sudah ada penghasilan sedikit, gitu, bisa membantu ibu kamu, walaupun tidak seberapa. Tambah lagi saat ini dia sudah kelas 12, yang artinya akan lulus juga sama kayak kamu, sama-sama lulus. Apakah terus kakak kamu melanjutkan kuliah atau tidak kira-kira? Enggak Bu, mau dari mana buat kuliah? Betul, baiklah. Berarti kan posisinya pasti kakak kamu akan langsung mencari pekerjaan yang lebih baik, ya. Jadi kalau menurut ibu kamu sudah mendukung, kakak kamu sudah mendukung, masa sih kamu tidak masih tetap ada rasa pesimis? Harusnya kamu lebih yakin gitu loh. Harusnya kamu bisa gitu loh. Kakak kamu sudah mendukung, ibu kamu sudah mendukung, bapak kamu sudah mendukung, walaupun dia sedang sakit gitu loh. Kasihan bapak kamu yang sedang sakit kok anaknya sampai putus sekolah. Kalau bisa kan tidak. Kamu harus lawan rasa pesimis itu. Lakukan demi orang tua kamu, demi bapak kamu, demi ibu kamu sampai berjuang gitu. Ibu yakin nantinya pasti kakak kamu akan membantu kamu. Gitu. Bisa tidak nih kamu kira-kira berjuang? Bisa Bu. Bisa ya? Oke. Ibu yakin kamu pasti bisa? Iya Bu, apa yang Ibu katakan benar. Saya harus optimis untuk bisa mendapatkan sekolah negeri, untuk bisa meringankan beban ibu saya. Nah gitu dong, baru namanya anak ibu. Sekarang kamu harus bisa meyakinkan diri kamu, menumbuhkan rasa optimis, menumbuhkan rasa motivasi diri kamu bahwa saya bisa melanjutkan sekolah saya demi membantu perekonomian keluarga saya. Itu bisa kan kamu melakukan itu? Bisa Bu. Kamu mau kan berubah? Mau Bu, saya harus berubah demi ekonomi keluarga saya. Bagus, itu baru namanya anak ibu. Sekarang gini, kamu tahu pepatah nggak?
pepatah yang berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Paham nggak maknanya? Paham, Bu. Apa maknanya? Sekarang waktunya saya buat berjuang. Dan insya Allah suatu saat, dan insya Allah saya bisa nikmatin hasilnya setelah saya berhasil dan sukses. Oke, good. Karena gini, di mana-mana yang namanya orang sukses itu tidak langsung jadi enggak, tapi dia perlu proses, dia perlu perjuangan, semuanya dia rasain, sakitnya seperti apa, itu orang sukses seperti itu. Karena kalau misalkan orang waktu di atas aja, dia nggak enak tuh ngerasain prosesnya. Tapi kalau orang sukses itu biasanya dia harus berakit-akit dulu, dia sakit-sakit dulu, baru sampai dia bisa senang. Itu namanya orang sukses gitu. Anggap diri kamu harus bisa seperti itu. Kamu harus bisa meyakinkan bahwa saya harus bisa jadi orang sukses demi orang tua saya. Bukan berarti pendidikan kamu misalkan SMA atau SMP, SMA lah ya, misalkan lulus SMA. Terus sampai di SMA saya nggak bisa sukses, enggak. Contoh banyak kok artis kayak misalkan Tukul Arwana. Lihat background pendidikannya, tapi dia bisa menyekolahkan anaknya sampai polisi, ya kan? Jadi polisi banyak sekali gitu. Artinya tidak menutup kemungkinan rezeki orang kita tidak pernah tahu. Yang penting adalah kerja keras, mau berusaha dan banyak berdoa. Good itu. Kenapa? Karena semua orang sukses itu berasal dari orang yang mau berjuang. Bukan yang dia tiba-tiba ada di atas aja, tidak. Tapi semua orang sukses seperti itu. Kenapa? Karena tadi yang Ibu bilang pantun tadi itu. Kita berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya apa? Bahwa apapun yang akan kita capai, selama kita masih punya impian, kita pasti akan merasakan prosesnya. Dan yang namanya proses itu tidak mesti kamu langsung zup enak gitu aja, tidak. Tapi pastinya akan kamu ada rasa sakit dahulu seperti yang kamu rasakan tadi. Kamu harus mengalami yang namanya ekonomi keluarga kamu dulu lagi down, lagi di bawah. Kamu merasakan sakitnya, kamu merasakan perlu perjuangannya di situ. Itu yang Ibu sampaikan, bahwa proses orang berjuang atau orang sukses seperti itu. Tinggal bagaimana kamu menyikapinya. Kalau kamu menuruti keinginan kamu dan arti menuruti rasa pesimis kamu, ya kamu tidak akan mempunyai masa depan yang sukses. Tapi kamu akan tetap menjadi orang yang masa depannya suram. Kenapa? Karena kamu tidak mau melawan. Rasa kamu melawan saja, melawan rasa pesimis itu sudah berjuang sebenarnya. Gitu. Kamu harus tadi bilang kamu harus bisa berjuang melawan rasa pesimis itu. Dengan kamu berjuang, kamu lawan, itu sudah salah satu sikap kamu berjuang untuk bisa membantu. Step yang pertama itu, kamu lawan dulu rasa pesimisnya, diganti dengan optimis. Gitu. Walaupun susah, pastinya susah. Karena mindset kamu sudah berasal dari awal sudah, saya nggak bisa lanjutinnya. Karena ekonomi saya sedang begini, nggak gitu. Setiap orang itu dilahirkan pasti punya rezeki, pernah nggak kamu dengar seperti itu? Allah itu menakdirkan atau misalkan setiap anak atau bayi yang lahir pasti sudah ada rezekinya masing-masing. Jadi kamu nggak usah mikirin rezekinya lagi karena sudah ada. Yang penting adalah bagaimana kamu mau berusaha untuk mencari rezeki. Apalagi kalau orang yang berilmu atau orang yang mau mencari ilmu itu pasti akan dikasih rezeki sama Allah. Karena hitungan manusia dengan hitungan Allah atau matematikanya Allah dengan matematikanya manusia itu beda. Kalau matematikanya manusia itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau matematikanya Allah nggak gitu. 1 tambah 1 misalkan 1 tambah 1 itu bisa 3 bisa 4 gitu. Contoh kayak orang sedekah. Kalau misalkan orang yang manusia matematikanya kita punya jeruk 5 terus dibagiin atau disedekahin 3, sisanya berarti 2 gitu kan. Tapi kalau misalkan matematikanya Allah nih, kamu punya jeruk 5 disedekahin 4, logikanya sisa 1. Tapi tidak untuk Allah, pasti Allah akan mengganti lagi lebih dari 2 kali lipat gitu. Ya, makanya tadi gue bilang pokoknya harus dilawan rasa pesimis kamu, diganti dengan rasa optimis. Tumbuhkan motivasi diri dalam diri kamu, tumbuhkan rasa optimis kamu untuk bisa melanjutkan sekolah kamu. Jangan mikir yang macam-macam. Tugas kamu itu hanya duduk manis gitu. Kamu duduk manis belajar, dah gitu. Di rumah kalau kamu membantu tugas ibu kamu, misalkan cuci piring, silakan. Tapi tugas kamu itu pertama adalah belajar. Belajar, datang ke sekolah, belajar, pulang, belajar lagi. Gitu ya sayang. Bisa ya dipahami ya? Ya sebenarnya saya mulai paham. Berarti sudah mulai mengerti sebenarnya nih. Nah, sekarang ibu tanya, apa yang akan kamu lakukan atau
atau misalkan rencana apa yang akan kamu lakukan untuk bisa memenuhi impian kamu? Ya. Yang saya akan lakukan yang pertama itu merubah pola pikir saya yang tadinya pesimis menjadi optimis. Yang kedua itu menumbuhkan rasa motivasi dalam diri saya. Yang ketiga, saya harus rajin belajar biar bisa dapat sekolah negeri. Nah, yang keempat itu saya harus rajin sholat, rajin berdoa agar Allah mengabulkan keinginan saya. Nah, yang kelima itu meminta doa restu dari kedua orang tua. Masya Allah, alhamdulillah loh itu. Akhirnya kamu bisa menyimpulkan. Kamu sudah tahu rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memenuhi keinginan kamu. Betul begitu kan? Nah, terus ibu akan selalu mensupport kamu supaya kamu bisa menjalani itu dengan baik. Ya, karena apa? Ketika misalkan kita mencoba untuk tetap berusaha untuk menjalankan impian kamu, menjalankan apa yang akan kamu lakukan, tahapan-tahapannya, dan kamu tetap berdoa, insya Allah akan meridhoi. Ya. Nah, baik, ibu akan ulangi lagi apa yang akan kamu lakukan, rencana yang akan kamu lakukan. Yang pertama, tadi kamu bilang kamu ingin merubah mindset kamu dari sifat pesimis menjadi optimis, benar? Yang kedua, kamu ingin menumbuhkan rasa motivasi diri dalam diri kamu, betul? Yang ketiga, kamu akan banyak rajin belajar supaya dapat negeri, benar? Yang keempat, kamu akan melakukan rajin ibadah atau berdoa supaya Allah meridhoi semua setiap langkah kamu, benar begitu? Yang terakhir, kamu akan meminta ridho sama orang tua. Betul semuanya? Betul. Ibu ingatin lagi, kalau kamu minta ridho orang tua itu penting, karena saat orang tua kamu itu sudah meridhoi, Allah akan ridho. Ketika kamu misalkan saya pengen dapat sekolah negeri, ibu yang kamu dapat sekolah negeri, terus kamu minta izin sama ibu kamu, insya Allah kalau ibu kamu atau ayah kamu itu mengizinkan dan meridhoi, Allah pasti akan ridho dan akan diberikan jalannya sama Allah. Ya, paham ya Ayah? Oh, paham. Berarti alhamdulillah ya dari proses ini. Jadi kesimpulan proses konseling hari ini adalah kamu memiliki rasa pesimis yang tinggi untuk melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi global. Benar? Benar. Nah sekarang ibu ingin kamu mengemukakan kembali inti dari proses konseling kita ini. Bisa? Bisa, Bu. Silakan. Saya akan merubah perilaku saya untuk menjadi orang yang lebih optimis agar bisa melanjutkan sekolah dan menjadi orang yang sukses untuk bisa mengangkat perekonomian keluarga saya, Bu. Oke, baiklah. Berarti kalau gitu ibu ulangi ya, kamu punya itikat yang baik. Kamu sudah memahami pokok-pokok permasalahan dari diri kamu, bahwa kamu punya rasa pesimis dan sekarang kamu ingin merubah diri kamu atau merubah rasa pesimis itu menjadi optimis. Benar ya? Benar. Oke, sekarang ibu ingin kamu menyimak satu buah video pembelajaran di mana video ini menceritakan tentang rasa, buat ibu sih rasa motivasi atau syukur. Ya, coba kita ya.
menyimak video tersebut, apa yang bisa kamu lakukan? Kita selalu bersyukur apapun keadaan kita dan jangan pernah malu apapun keadaan kita. Bagus kan? Artinya bahwa ibu berharap dari video tersebut semoga kamu bisa membuat menjadikan itu motivasi atau mengubah rasa pesimis kamu menjadi rasa optimis, ya, menjadi rasa optimis kamu tuh lebih jauh lebih tumbuh gitu loh dari nonton video tersebut. Karena kalau yang ibu lihat video tersebut itu kan tadi menceritakan tentang seorang anak yang dia tuh yang satu kakinya lumpuh tentang sepatu ya, si anak yang satu kakinya lumpuh, yang satu kakinya normal tapi dia tidak punya sepatunya rusak. Dia tidak tahu kondisi si anak itu yang sepatunya bagus lumpuh. Dia pikir normal seperti dia, ternyata kan tidak. Artinya kenapa? Karena si anak ini tidak bersyukur dengan keadaannya. Sepatunya mungkin tidak bagus, tapi ini masih bisa berlari. Kalau dia berpikir saya harus bersyukur karena saya masih punya kaki. Begitupun dengan kamu. Kalau kamu bisa bersyukur, walaupun ekonomi kamu sangat di bawah saat ini, tapi kamu masih punya ibu dan bapak kamu masih lengkap. Kamu masih punya adik dan kakak kamu yang masih lengkap, dan orang-orang yang sayang sama kamu. Itu hal pertama yang harus kamu syukuri dulu. Saya itu nanti akan tambah lagi rasa syukur yang lain. Sekarang ibu ingin kamu mengisi layanan segera dan proses konseling hari ini, ya. Iya, Bu. Ini lembar layanan segeranya kamu isi. 5 menit cukup nggak nih kamu isi? Ya, 5 menit ya. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Baik Nak, sekarang kita sudah berada di tahap akhir. Ibu ingin mengucapkan dalam kesempatan ibu ingin mengucapkan banyak terima kasih sama kamu karena kamu sudah bersedia untuk datang ke ruangan ini, melakukan proses konseling ini, yang mana kamu selama melakukan proses ini sangat terbuka, sangat kooperatif, sukarela datang ke sini. Pokoknya ibu sama-sama mengucapkan terima kasih banyak sama kamu. Dan ibu berkesan, memang tidak mudah ya untuk merubah mindset kamu dari rasa pesimis itu menjadi optimis itu tidak mudah. Tapi ibu berharap kamu bisa merubah rasa itu. Kamu bisa menemukan rasa optimis kamu supaya kamu bisa menjalani ini jauh lebih baik lagi. Supaya kamu bisa meraih cita-cita kamu itu, meraih impian kamu untuk bisa menjadi orang sukses, untuk bisa membantu perekonomian keluarga kamu. Minimal kamu bisa melanjutkan sekolah, itu saja dulu, ya. Ibu akan selalu mendoakan kamu supaya kamu bisa menjadi orang yang jauh lebih baik, orang yang selalu mempunyai rasa optimis yang tinggi, orang yang punya rasa motivasi yang tinggi, orang yang bisa menjadi orang sukses untuk bisa membantu perekonomian keluarga kamu. Tapi ibu butuh kamu berjanji sama ibu, bisa tidak? Bisa, Bu. Saya akan mengubah rasa pesimis saya menjadi rasa optimis, dan saya ingin menumbuhkan rasa motivasi dalam diri saya agar bisa jauh lebih baik lagi. Saya nggak ingin mengecewakan kedua orang tua saya dan ibu. Saya ingin kalian bangga terhadap saya. Amin. Semoga apa
berniat untuk berubah seperti ini. Ya. Sekarang bagaimana perasaan kamu setelah melakukan proses konseling? Ya, perasaan saya lebih lega dan lebih terarah Bu setelah saya menceritakan masalah saya sama Ibu. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau gitu berarti kita bisa mengakhiri proses konseling ini ya, ya. Ya. Oke, dari proses konseling ini bisa kita akhiri sampai di sini. Ibu ucapkan sekali lagi banyak terima kasih sama kamu. Tadi yang sudah saat Ibu disampaikan bahwa kamu sudah sama-sama terbuka, sukarela terhadap semua proses ini. Baik nak, proses konseling kita bisa kita akhiri sampai di sini ya. Ibu berharap kamu bisa berubah jauh lebih baik lagi, mindset kamu bisa kamu ubah, gitu kan, dari rasa pesimis menjadi rasa optimis yang jauh lebih tinggi lagi ya, dan bisa menemukan rasa optimis itu. Dan Ibu mengucapkan banyak terima kasih karena kamu sudah bersedia datang ke sini, terus bercerita secara sukarela dan terbuka sama Ibu. Ya. Baik Bu, doakan saya ya Bu. Amin. Ibu akan selalu mendoakan kamu, semoga kamu jauh lebih baik dari sekarang, bisa mengubah rasa optimis kamu. Sekarang kamu boleh meninggalkan tempat ini atau meninggalkan rumah. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Kak, ya. Iya Bu.